Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menuntun kita kepada jalan kebenaran, membimbing kita di atas sunnahnya, sehingga jelaslah kepada kita jalan untuk melangkah. Semoga kita dapat melaksanakan dan istiqomah di atas tuntunannya ini, dan nanti akan berjumpa dengan beliau insyaAllah di telaga Al-Haudnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ikhwah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kitab yang kita kupas, yaitu Thalatha wa Salasin Sababan lil Khusu'i Shalah, yaitu 33 kiat kita meraih khusyuk di dalam solat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa larangan-larangan di dalam solat yang kita harus hindari, dan masuk kita pada kesempatan ini yaitu poin yang ke-27. Poin yang ke-27 yaitu tarku al-ittifat fis shalah, yaitu meninggalkan dari menoleh di dalam solat. Menoleh atau melihat ya sesuatu yang tidak ya dituntun atau mengarah kepada kiblat atau tidak menghadap kepada tempat sujud kita. Ini termasuk salah satu yang akan mengganggu dan menjauhkan kita daripada khusyuk di dalam solat ini. Kita lihat hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan al-'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit, fa iltafa insarafa anhu. Hadis riwayat rawahu Abu Daud, raqam hadis 909, dan hadis ini sahih. Di mana terjemah hadis ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla senantiasa menghadap kepada seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghadap ke seorang hamba, wa huwa fi salatihi, dia dalam keadaan salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghadap kepada kita dalam posisi kita sedang salat. Ma lam yaltafit, sebelum dia palingkan pandangannya kepada yang lain. Fa idzal tafata insarafa anhu, apabila dia berpaling maka Allah pun berpaling dari dia. Ini ikhwah sekalian dimuliakan Allah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sedang solat itu sedang berhadapan langsung dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Allah memandang kita selama kita tidak mengalihkan pandangan kepada yang lain. Nah, tentu ini menjadi pendorong kepada kita untuk senantiasa menoleh kepada tempat sujud, ya, dan tidak kita palingkan kepada yang lainnya. Maka di sini kita lihat iltifatu fi shalah qisman. Jadi menoleh di dalam salat itu ada dua perkara, ya, dua bagian. Yang pertama, al-ittifat al-qalbu ila ghairillah azza wajal. Ini yang lebih berbahaya, itu dia mengalihkan hatinya kepada selain Allah azza wajal. Maka dia tidak lagi konsentrasi atau tidak lagi fokus menghadapkan hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia sudah berpaling hatinya.
Ya, kepada apa? Seperti yang telah kita kupas pada pertemuan-pertemuannya, kepada permasalahan-permasalahan duniawi. Ya, pekerjaan, keluarga, dan semua macamnya. Maka dia sudah mengarahkan hatinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita takutkan, kan kita khawatirkan, ya. Agar bagaimana kita di dalam solat itu betul-betul kita pertahankan hati kita ini senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-iltifat ats-tsani, ya, menoleh yang kedua itu maksudnya adalah iltifatul basar, yaitu mengalihkan pandangan, mengalihkan basar, mata atau pandangan. Jadi betul-betul pandangan itu dialihkan kepada yang lain. Maka tidak lagi mengarah kepada tempat sujud. Dan keduanya ini adalah manhiyun an. Jadi perbuatan ini yaitu berpaling hati kita dari mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan pandangan mata kita, itu kedua-duanya perbuatan manhi, perbuatan yang dilarang untuk kita kerjakan dalam salat, ya. Dan ini akan wayanqussu min ajris shalah. Jadi perbuatan ini akan mengurangi daripada pahala-pahala salat. Dan mengurangi pahala salat. Nah, ini ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua iltifat tadi, menoleh tadi itu adalah konsekuensi, itu akan mengurangi daripada pahala salat. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iltifat fi shalah. Maka suatu ketika pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara menoleh ini, ya, tentang perkara menoleh ini dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa dikatakannya, ikhtilas yahtalisuhu syaitan min salatil abd, ya, rawahul Bukhari dalam kitab Al-Adhan bab iltifaf fi shalah. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menoleh itu adalah menoleh pandangan oleh syaitan, ya, dari salat seorang hamba. Jadi yang membimbing hati kita, membimbing pandangan kita daripada fokus kepada salat itu adalah ikhtilas min ikhtilati syaitan. Itu dipengaruhi oleh syaitan. Ya. Jadi syaitanlah terus mengganggu kita, ya, untuk fokus kepada salat ini. Ya, permisalan ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Munajjir hafizallahu taala. Permisalan kita menoleh kepada yang lain itu bagaimana perbandingan kita, ya, dengan seorang yang, ya, permisalan ini adalah seperti seseorang yang dipanggil oleh seorang raja, ya. Jadi permisalan kita sedang sholat menoleh kepada perkara yang lain ini, itu seperti seseorang laki-laki atau seorang yang diseru oleh seorang raja, sultan, dipanggil, ya, oleh seorang raja. Kemudian raja tadi menyuruh dia untuk berdiri di hadapannya, ya. Fawqafahu baina yadayhi, ya. Jadi dia, seorang raja tadi menyuruh, menyilahkan kepada seorang ini untuk berdiri di hadapannya. Kemudian dia menghadap, maka raja tadi, sultan tadi mengajak berbicara dengannya, ya, kan berhadap-hadapan itu. Nah, pada waktu itu dia mengarahkan pandangannya yaltafit an sultani yaminan wa shimalan. Nah, ini kata Syekh, waktu sultan seorang raja tadi berbicara kepada dia, dia mengarahkan pandangannya ke kiri dan ke kanan, ya. Kira-kira bagaimana pandangan seorang raja tadi kepada seorang laki-laki yang disuruh berdiri di hadapan seorang raja?
Ya. Wa qad insarafa qalbuhu li sultan fala yafham ma yukhatibuhu bihi. Ya. Dia berpaling hatinya dari raja tadi. Nah, maka dia tidak akan paham apa yang diperbincangkan, apa yang disampaikan oleh raja tadi kepada dia. Kenapa? Karena hatinya tidak hadir ketika itu. Walaupun jasadnya hadir di hadapan seorang raja itu, tapi hatinya tidak hadir. Maka tidak akan fokus dia, tidak akan paham dia apa yang disampaikan oleh seorang raja tadi. Ya. Li'anna qalbahu laisa hadiran, karena hatinya tidak hadir. Ya. Fama zanna hadzal rajul an yaf'ala bihi sultan. Kira-kira Pak, kata Syekh ini, apa yang dilakukan oleh seorang raja tadi kepada seorang laki-laki tadi? Hah? Ya, dihukum. Kau awak diundang di bupati misalnya tak? Atau pimpinan disuruh tagak, ya apalagi baris berbaris, ya tak? Komandan menyuruh berbaris PBB, atau di kantor apel pagi, di kantor-kantor. Kemudian ada arahan dari pimpinan, dia berdiri, tapi dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau di hadapan PBB, kalau tentara itu gimana kira-kira Pak? Tegur masih untung, ya. Kalau enggak apa itu? Disanksi, bisa dijemur, enak, bisa ditempeleng mungkin, enak, atau bisa dan kasih hukuman. Nah, begitu. Ya itu permisalan kata Syekh Al-Munajjid, ya, bagaimana seorang yang tidak fokus dia, sementara dia berhadapan dengan seorang raja. Nah, itu dengan pimpinan, dengan atasan, dengan waktu kita berbaris tidak fokus. Nah, itu banyak itu kita lihat, ya. Apalagi kita membariskan umum, ya. Nah, itu banyak yang serius, banyak yang tidak serius. Maka yang akan berhasil itu adalah orang yang paham apa, dan kan dia serius, intibah kepada apa yang dilakukan. Nah, untuk itu kita harus, ya, jaga hati dan pandangan kita dalam sholat. Nah, kita lihat ada dua hadis dari Aisyah, ya, tentang larangan dalam masalah sholat ini. Itu yang kita kutip dari kitab Bulughul Maram, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi shalah. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara menoleh atau berpaling dalam salat. Faqala, maka dia mengatakan, wa ikhtilasu fayah talisuhu asyaitan min salatil abd. Beliau bersabda, ialah copet, ya, yang dilakukan setan pada solat seorang hamba. Jadi bernoleh itu berarti syaitan berhasil mencopet kita. Nah, ini sehingga kita kehilangan, ya. Artinya apa? Kita diperdaya oleh syaitan. Ini hadis riwayat Bukhari, nomor tertulis 751. Kemudian dalam riwayat lain Imam At-Tirmizi mengatakan dari Anas, dan hadis ini sahih, iyyaka wal ittifati fis shalah fa innahu halakathu fa in kana labuda fa fit tatawwu'. Dalam lafaz Imam At-Tirmizi dari Anas, ini hadisnya sahih, hati-hati engkau, ya, dari berpaling dalam solat, karena dia merusak, ya, merusak dari para solat. Fa in kana labuda fa fi tatawwu.
Apabila juga mau menoleh juga, ya berpaling juga, maka hendaklah dilakukan pada solat sunnah. Tapi hadis ini, ya kata Syekh Abdullah Al-Fauzan menyatakan bahwa hasan hadis ini dhaif. Imam Tirmizi telah menghasankan hadis ini di tempat lain. Nah, ini dalam kitab Jami'-nya. Nah, dari dua hadis yang kita bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Anas, ya, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari kedua hadis ini tentang larangan kita menoleh dalam solat. Yang pertama, iltifat atau menoleh yang dimaksud dalam hadis adalah wajah menoleh ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat. Nah, ini maksudnya yang pertama. Jadi Pak, ya kita sedang sholat itu tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Nah, ini faedah yang pertama yang maksud daripada al-iltifat tadi. Nah, kemudian yang kedua disebut tadi iltias, itu copetan, ya. Disebut copetan dilakukan setan pada seorang hamba dalam sholat karena menoleh seperti itu mengurangi kekhusyukan kita dalam sholat. Maka setan berhasil menggoda seperti itu dan merasa bangga karena membuat sholat kita terganggu. Ya, jadi copetan itu maksudnya adalah setan mengganggu kita dan berhasil mempengaruhi kita untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan itulah copetan dari syaitan. Sehingga kita tidak lagi khusyuk di dalam solat dan terganggu. Nah, maka kalau kita menuruti apa bisikan syaitan tadi, maka syaitan bangga, berhasil dia mengganggu kita. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ya, faedah dari hadis, ya kedua hadis yang kita bacakan tadi, yaitu diingatkan bahwa menoleh dalam solat adalah suatu kebinasaan karena telah taat kepada syaitan. Jadi bahwa menoleh dalam solat adalah suatu kebinasaan, halakat. Kenapa? Karena kita telah mentaati syaitan. Ya. Dan kita membenarkan bisikan-bisikan dia. Maka di sini kebinasaan kepada kita. Ya, artinya sholat yang kita kerjakan itu mengurangi ini nilai pahalanya. Ya. Kita sudah berupaya untuk mendapatkan pahala yang banyak dalam sholat kita, maka dengan kita mematuhi ajakan syaitan ini maka mengurangi. Kemudian faedah yang keempat, orang yang sholat dilarang menoleh dalam sholatnya karena hal ini disifati dengan syaitan yang mencopet sholat kita. Nah, ini faedah yang keempat. Ya, ikhwas sekalian, ya, maka disifati orang yang menoleh dalam sholat itu adalah seperti syaitan yang mencopet sholat kita. Kan copet itu kan main cepat, ya, gerakan cepat sekali. Dan sangat sulit kita deteksi, ya, bagaimana canggihnya pencopet, apakah itu di jalan raya, apakah itu di pasar dan tempat-tempat keramaian, dia berhasil mengambil barang kita dengan sigapnya. Nah, juga syaitan itu kalau kita turuti berarti dia berhasil mencopet solat kita, mencopet kita. Dan yang kelima adalah yang dimaksud menoleh yang dilarang di atas adalah dengan wajah yang tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi maksud hadis itu menoleh yang dilarang adalah dengan wajah yang tidak menghadap arah kiblat. Nah, kita tidak menghadap ke arah kiblat. Ini yang
ke arah yang kanan atau ke arah kiri atau ke atas atau ke yang lainnya. Tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang keenam adalah adapun jika badan yang tidak menghadap ke arah kiblat, hal itu dihukumi haram dan membatalkan salat. Ya. Jadi kalau badan kita tidak menghadap ke arah kiblat, itu hukumnya haram dan batal salatnya. Kan sudah jelas istiqbal kiblah, yaitu menghadap kiblat. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya mana? Waktu kita tidak mengetahui ke mana arah kiblat. Ya. Ainama kuntum fathamma wajhullah. Di mana bukan berada, di situ aja Allah. Tidak tahu kita bisa tersesat atau di mananya. Kemudian kita dalam sholat safar misalnya, itu ada pengecualiannya. Kalau kita sholat safar, kemana arah kendaraan itu, ke situ arah wajah kita. Mana arah pesawat, arah kapal, ya, arah mobil, maka kita arahkan kepada yang dituju. Nah, ini ada kecuali. Adapun kita sholat yang seperti yang lazim, ya, seperti biasa, ya, maka kalau tidak menghadap arah kiblat berarti sholat yang dia kerjakan tidak ada faedahnya atau tidak ada diterima oleh Allah alias batal atau ya haram untuk dilakukan. Maka dia tidak kena syarat daripada yang pertama rukun sholat itu apa? Yang rukun kedua niat, kemudian menghadap kiblat, tegak berdiri betul, menghadap kiblat. Kalau tidak dia menghadap kiblat berarti rukunnya tidak terlaksana, berarti solat yang dia kerjakan batal. Kemudian yang ketujuh, faedah yang dapat kita petik dari dua hadis yang tadi, yaitu hikmah dilarang menoleh saat solat adalah, nah, ini apa hikmahnya? Ya, hikmah dilarang kita untuk iltifat di dalam solat. Yang pertama itu akan mengurangi kekhusyuan dalam solat. Itu hikmahnya yang pertama, mengurangi kekhusyuan dalam solat. Jadi ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah yang dilarang kita untuk menoleh. Karena kita menoleh kepada yang lain berarti kuranglah khusyuk kita dalam sholat. Yang kedua, tanda berpaling dari Allah. Ya, yang kedua, tanda berpaling dari Allah. Apa? Karena tidak fokus lagi pandangannya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Nah, itu pertanda dia berpaling, ya, maka Allah pun berpaling dari dia seperti hadis yang kita bacakan. Allah senantiasa akan melihat seorang hamba selama hamba itu masih menghadap kepada Allah. Tapi kalau dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Yang ketiga adalah ini adalah gerakan yang tidak ada faktor pendorong. Ya, jadi dilarangnya iltifat itu adalah tidak ada faktor yang mendorong dia untuk berpaling atau menoleh tadi. Jadi karena tidak ada hajat, tidak ada keperluan-keperluan yang mengharuskan dia menoleh di dalam sholatnya.
Nah itu dia hikmah, ada 3 hikmah dilarang kita untuk berpaling dalam sholat. Kemudian ikhwas sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita yang ke-8, faedah yang dapat kita ketik dari hadis tadi. Para ulama sepakat bahwa menoleh dalam sholat termasuk perbuatan makruh atau terlarang. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya itu makruh tanzih. Nah, itu. Jadi perbuatan yang kita lakukan menoleh dalam sholat itu adalah makruh. Perbuatan yang makruh dalam sholat. Ini ya pendapat ulama, dan jumhur itu mengatakan makruh tanzih, yang harus kita hati-hati untuk melakukannya. Ya, jadi tidak sampai kepada perbuatan yang diharamkan dalam berpaling tadi, kecuali dia tidak lagi menghadap wajahnya ke kiblat seperti yang kita uraikan tadi. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-9, seperti yang kita kutip di awal tadi, berpaling dalam sholat itu ada 2 macam. Apa tadi? Berpaling dalam sholat itu ada 2 macam, seperti yang dikatakan oleh Syekh Munajjid juga. Yaitu yang pertama, iltifat al-qalbu ila ghairillah, ya, berpalingnya hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa? Berpalingnya pandangan, ya, berpalingnya pandangannya, dan ini kedua-duanya lah perbuatan yang dilarang. Ya, jadi dua berpaling seperti ini tidak boleh dilakukan dalam sholat. Maka hendaklah orang yang sholat dalam keadaan khusyuk tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi fokus melihat ke tempat sujud. Nah, ini ya yang semestinya kita pertahankan terus. Ya, bagaimana supaya kita betul-betul khusyuk di dalam melaksanakan sholat tadi dan tidak terganggu dengan wiswas dari syaitan tadi. Nah. Kemudian ikhwas sekalian dimuliakan Allah, yang ke-10, kata Syekh, menoleh dalam sholat dibolehkan ketika ada hajat atau kebutuhan. Ya, jadi kalau ada kebutuhan atau hajat, maka ini dibolehkan, ya, kita lakukan. Nanti kita akan lihat beberapa perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dia menoleh dan bahkan meninggalkan tempat sujud. Ya. Nah, di hadis ini juga yang poin ke-11, keutamaan Aisyah yang semangat meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummahatul Mukminin Aisyah banyak belajar dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia beberapa poin faedah dari 2 hadis yang kita bacakan tadi tentang larangan kita berpaling di dalam sholat. Kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi bukankah ya kedudukan yang tinggi itu kalau dia berpaling dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan menjauhkan dia, ya, dari kekhusyuan dalam sholat. Kenapa? Karena ini seorang yang sholat, dia tidak menghadirkan hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, dia sungguh
tidak merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala sementara dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita berpaling, kita tidak lagi mengetahui begitu kedudukan yang tinggi kita dalam salat. Karena kita sedang berhadapan langsung dengan Al-Khaliq, pencipta kita. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala kita berada di hadapannya. Ya, sedang bermunajat, sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berpaling berpaling hati kita, berpaling pandangan mata kita, maka kita tidak menghadirkan hati, tentu ini akan tidak lagi merasakan bagaimana keagungan salat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dua faktor yang harus kita ketahui, ya. Yang seperti yang dikatakan oleh para ulama, bagaimana kita untuk senantiasa khusyuk dalam salat itu, bagaimana kita ta'ziman wa mahabbatan lillah, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faktor yang akan mendorong kita untuk terus bersemangat mengerjakan salat. Dan kita harus menjaga hati-hati kita ini agar khusyuk sentiasa. Ya, kita tidak ada yang kita besarkan kalau sudah datang panggilan azan untuk bersolat, maka kita tinggalkan. Maka kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan solat. Nah, ini hati yang hidup. Alhamdulillah ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat di atas nikmat yang kita rasakan. Terpanggilnya hati kita untuk senantiasa berada di soft untuk 5 waktu sehari semalam ini kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pegawai negeri atau kantor itu apelnya setiap pagi, ya, menerima instruksi, maka mereka akan pagi siap, dan tentu lagi untuk mengejar berbaris, bahkan tidak takut bahkan takut terlambat, ya, untuk terlambat dari apel. Kalaulah ini mereka rasakan takut ketinggalan dalam solat yang 5 waktu sehari semalam ini, ya, betapa indahnya dia rasakan untuk mengagungkan Allah. Sementara mereka hanya mengagungkan dan takut kepada perintah manusia. Perintah manusia, ya enggak? Tapi begitu takutnya mereka untuk tidak hadir. Tapi panggilan Allah yang bersahut-sahutan 5 kali sehari semalam memanggil kita untuk menghadap Allah, ya, maka kecil orang awak bahasa lengah Pak, enggak. Tidak peduli dengan nidaur Rahman, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwas sekalian yang dirasakan, ya, oleh orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Nah, ini salah satu nikmat syukur kita, alhamdulillah, untuk kita senantiasa berjaga-jaga, tergerak hati kita untuk berdiri 5 kali berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Waqifun baina yadayhi, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, famtala'a qalbahu min hayati wa dzati unukilah. Maka kita penuhi hati-hati kita ini, ya,
dan merasakan kelezatan, ya, kita melaksanakan sholat itu. Ladzat, merasakan keindahan, kelezatan, adzauq. Jadi kalau kita sudah khusyuk itu, kemudian kita rasakan dzauq, perasaan, bagaimana ikhwas sekalian? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang merasa khusyuk dalam sholat. Ya, ini yang ya kita rasakan keindahan, kelezatan, ya, kita bermunajat dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan kelezatan ini tentang menoleh atau mengarahkan pandangan kita dari sujud, tempat sujud kita dalam sholat, dan ini akan mengurangi kekhusyukan kita dalam sholat. Ya, bagaimana tidak kalau kita tidak fokus lagi menghadapkan wajah kita, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berpaling, ya. Dan hendaklah kita merasa malu, wa wastahi min rabbih an yakbala ala ghairihi aw yaltarfit anhu wa baina salatayhima, ya. Jadi hendaklah kita merasa malu, ya, kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita menerima atau menghadap kepada yang lain, ya, sementara kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita palingkan hati kita kepada yang lain, atau kita menoleh kepada yang lain, ya. Tentu ini tanamkan perasaan rasa malu di dalam diri kita untuk berpaling hati dan berpaling mata kita daripada pandangan kita kepada tempat sujud. Nah, juga dikatakan seperti yang dikatakan oleh Hasan bin Atiyah, ya, Hasan bin Atiyah, dia mengatakan, sesungguhnya innar rajulaini liyakunani fi salatil wahidah. Ya. Sesungguhnya dua orang laki-laki yang sedang berada dalam solat, dalam satu solat, atau kanlah boleh kita dalam satu saf solat ini, ya, dalam satu saf solat. Wa inna ma bainihima fil fadli kama bainas samai wal ard. Ya, dia satu saf di dalam solat itu, tapi keutamaan fadilah pahala yang mereka dapatkan antara apa? Wa inna ma bainahuma fil fadli kama bainas samai wal ard. Pahala yang mereka dapatkan itu, keutamaan salah seorang dengan yang kedua, yang lain itu seperti langit dan bumi. Padahal mereka itu adalah sama-sama dalam satu saf, imam yang satu, ya, satu baris, bahkan berdekatan, tapi perbedaan pahala yang mereka dapatkan antara langit dan bumi. Bainas samai wal ard. Kenapa? Ya, apa sebabnya? Perbedaan yang begitu mencolok. Ada juga perkataan ulama yang lain, yaitu sering saya sampaikan, bainats tsara wa surayya, ya. Ats-tsara itu rumput, surayya itu bintang. Ya. Antara rumput dan bintang. Subhanallah, itu tingginya. Perbedaan nilai khusyuk solat seorang dari seorang yang lain di dalam satu shaf, di dalam solat. Kenapa itu? Wadzalika anna ahaduhuma mukbilun biqalbihi 'ala Allah. Ya. Azza wa jalla wal akhar sahu ghafilun. Nah, ini kata Syekh. Kenapa itu terjadi perbedaan yang mencolok antara langit dan bumi, keutamaan yang mereka peroleh? Karena salah seorang di antara mereka itu menghadapkan hatinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Sementara yang lain adalah dihinggapi rasa
lalai. Lalai. Nah, ini perjuangan ikhwas sekalian, ini dalam kitab Al-Wabilus Sayyib li Ibnul Qayyim, ya. Tentu kita tidak ingin, seorang yang cerdas pasti ingin mendapat yang terbaik. Awak sama-sama merangkak dari rumah, ya, sama-sama berwudu dari rumah, sama-sama mengucapkan takbir, sama-sama sholat, tapi beda kita dengan kawan kita sangat mencolok antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini tentu kerugian kepada kita. Bagaimana kita mendapatkan keutamaan yang besar, yang tinggi tadi? Tentu ingin kita mendapatkan al-faizah, yang tempat yang istimewa, ya enggak? Kalau perlombaan, kalau kita berlomba pasti ingin mencari yang terbaik. Kalau di sekolah pasti ingin berprestasi. Ya. Kalau bekerja pasti ingin yang terbaik. Apalagi dinilai dengan predikat yang baik. Nah, ini agar kita bisa menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu, dan menjauhi dari kelalaian. Nah, adapun berpaling, wa amal iltifat li hajatin fala ba'sa bih. Jadi berpaling yang untuk kebutuhan atau ada hajat-hajat tertentu, maka ini tidak mengapa, tidak terlarang. Maka ini tidak, karena ada kebutuhan, ada sesuatu yang mendorong untuk dia lakukan, agar berpaling dan menoleh, ini dibolehkan dalam kondisi itu. Seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sahal bin Al-Hanzaliyah, dari Abu Daud dari Sahal bin Hanzaliyah, dia berkata, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia salat, kemudian dia menghadapkan kepada jamaah atau kepada sya'ab, kepada orang-orang. Apa maksudnya itu? Waktu dia mengutus tengah malam, yaitu tentara kepada sekelompok orang untuk menjaga perbatasan. Maka ini keperluan hajah. Juga itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membukakan pintu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia sedang sholat, kemudian dia berjalan. Maka itu di hajat. Ada keperluan. Kemudian turunnya dari mimbar, dari mimbar untuk mengajari mereka untuk sholat. Jadi Rasulullah SAW juga turun dari mimbar sebentar dari sholat untuk mengajari kaum muslimin untuk sholat. Seperti juga dia menahan syaitan, mencekiknya ketika dia syaitan itu mengganggunya, dan itu memutuskan sholatnya. Dan juga pernah Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh ular, dan tikus di dalam sholat. Jadi datang tikus, ular, maka disuruh bunuh. Dan juga hajat-hajat yang lain yang mengharuskan dia lakukan itu, maka ini tidak menafikan khusyuk, dan tidaklah dilarang di dalam sholat karena ada hajat untuk itu. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia perkara-perkara yang harus kita ketahui, dan semoga hati kita ini senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan mata kita tertuju fokus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke poin 28 karena ada waktu sedikit lagi, yaitu
yang akan menyebabkan kita lalai atau tidak mendapatkan khusyuk dalam solat, yaitu adamu raful basar ila sama. Itu jangan mengangkat, menoleh pandangan mata ke langit. Nah, ya, menoleh pandangan mata ke langit. Adamu raful basar ila sama. Ya. Yaitu bagaimana waqad warada an-nahya an dzalikal al-wa'id ala fi'lihi fi qouli sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ancaman bagi kita untuk melakukan perbuatan ini seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi sholati fala yarfa' basarahu ila as-sama' an yaltami basara." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka janganlah dia mengangkatkan pandangan matanya ke langit, dan untuk dia mengarahkan pandangannya ke langit. Nah, ini ya, apalagi kita dalam sholat, ya, mengangkat pandangan mata ke langit atau sedang sholat sendirian, ya, ini tidak dibolehkan. Apalagi kalau sholat berjamaah, ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan, ma balu aqwam yarfa'una absarahum minas sama'i fi salatihim. Bagaimana keadaan kaum ini, ya, golongan ini? Mereka mengangkatkan pandangan mata mereka ke langit sementara mereka sedang sholat, ya. Jadi ini larangan, ancaman juga dari Rasulullah SAW untuk menengadahkan pandangan ke langit. Terlebih kita kalau mungkin sholat di luar, di lapangan, ya enggak? Atau nanti kita ada rezeki oleh Allah sholat di Masjidil Haram, ya kan, terbuka, ya kan. Karena di atas itu subhanallah, ya, atas Ka'bah, apalagi keindahannya. Nah, ini tidak disyariatkan kita mengangkatkan wajah kita ke langit. Dalam riwayat lain dikatakan an raf'ihim absarim inda du'ai fi shalah. Juga tidak boleh kita mengangkatkan pandangan mata kita itu ketika berdoa dalam sholat, ya. Kan dalam sholat, apalagi sholat misalnya kita kunut, ya, ada kunut nazilah atau baca kunut subuh, kunut witir, ya, atau kita witir kemudian baca kunut, ya. Kemudian karena khusyuk kita melihat ke langit. Nah, ini tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan dan dilarang kita untuk melakukannya. Ya, apakah kita dalam sholat atau berdoa di dalam sholat, maka tetap pandangan kita tertuju ke tempat sujud. Nah, kalau sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia poin yang ke-28, kita hindari agar kita meraih nanti khusyuk dalam sholat. Nah, kemudian yang ke-29, ya, agar cepat kita selesaikan ini. Yang larangan ke-29, Allah yasbiqu amamahu fis shalah. Jangan dia meludah, ya, jangan meludah ke arah depannya di dalam sholat. Meludah, ya, yasbiqu. Li'annahu mimma yunafil khusuhi fi salati wal adab ma'allahi liqauli sallallahu alaihi wasallam. Karena meludah ke depan itu, ya, ini akan meniadakan atau mengurangi atau menghilangkan khusyuk dalam sholat dan juga tidak beradab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki adab, meludah ke depan, ya.
Ini larangan syadid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW katakan, "Idza kana ahadukum yusalli fala yasbiqa qibala wajhi fa innallaha qibala wajhi idza shalla." Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Mana Rasulullah katakan, apabila salah seorang dari kalian salat, fala yasbiqa qibala wajhi, maka janganlah dia meludah ke arah ke depannya, ke arah depan. Fa innallaha qibla wajh. Karena sesungguhnya dia sedang di hadapannya itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala apabila dia sedang salat. Jadi kita di depan kita itu kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah. Wa qala idza qama ahadukum ila sholati fala yasbiqu amamahu fa inna ma yunajillah. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka janganlah dia meludah ke depannya, karena dia sekarang sedang bermunajat, sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dalam sholat itu sedang berhadapan, bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala madama fis shalah, yaitu mereka senantiasa dalam sholat. Jadi kita dalam sholat itu sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala an yaminihi, tidak boleh juga meludah ke arah kanan. Ya, kenapa? Fa inna an yaminihi malakan. Karena di sebelah kanannya itu adalah malaikat. Ya, jadi tidak boleh juga kita meludah ke arah yang kanan, karena itu ya di sebelah kanan itu posisi adalah malaikat. Wal yasbiq, ya, wal yabsaq an yasarihi, tapi hendaklah dia kalau juga tidak bisa menahan ludahnya, ya, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kiri, ya, atau tahta qadamihi fadfa, atau di bawah kakinya kemudian dia timbun, dia tutup lagi. Berarti sholatnya posisinya mana itu? Di tanah atau di pasir. Nah, maka dia ludah ke bawah, dia ditimbun lagi. Nah, ini riwayat Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, ikhwan sekalian ini Allah Subhanahu wa taala, itu dia larangan untuk meludah ke hadapan. Bagaimana kondisinya? Wa qala inna ahadukum idza qama fi sholati fa inna ma yunaji rabbahu. Ya. Rasulullah katakan sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu apabila dia salat, maka dia sedang berhadapan langsung dengan Rabb-nya. Wa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Karena sesungguhnya Rabb-nya antara dia dan antara arah kiblatnya. Fala yabziqanna ahdukum fi qiblatihi walakin an yasari au tahta qadamihi. Ya. Maka kalau dia juga mau meludah, ya, maka hendaklah dia meludah, ya, tapi di sebelah kirinya atau di bawah telapak kakinya. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau kondisi sekarang yang masjidnya sudah di keramik, ya, atau pakai permadani yang indah? Nah, bagaimana ini kata Syekh? Ya, kita jawab, ya, kan berbeda posisinya antara masjid kita dengan masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kiatnya? Atau di sebelah kiri kita ada kawan kita, enggak? Boleh meludah ke kiri, terasa meludah kita ke kiri. Ini gimana kiatnya? Wa idza kana al-masjid maghrusan bis-sujjad. Ini kata Syekh, apabila masjid itu dipenuhi dengan sajadah-sajadah yang indah atau permadani yang bagus atau semisal itu, ya, atau keramik dan segala macamnya,
Maka hendaklah dalam kondisi ini huwal ghalib fi hadzal zaman, seperti yang telah terjadi di zaman kita hari ini, ya. Di zaman hari ini kata Syekh, ya. Maka masjid-masjid kaum muslimin tidak ada lagi seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Rasulullah itu masjidnya lantainya adalah pasir. Ya. Sementara sekarang adalah lantainya apa itu? Marmer yang indah, ya. Maka untuk itu idza taja an yakhruja, nah apabila dia juga, ya, hendak meludah, kan sekali-kali kita terasa mau meludah, nah apalagi batuk lah keluar dahak, kan? Apa kondisi itu? Di ludah sebelah kiri tentu orang kan naik, tak? Maka ini kata Syekh, hendaklah kita itu an yukhrija mandilan. Apa itu mandil? Mandilan? Nah, ini tisu. Nah, berarti mafhum muwafaqahnya sebelum sholat kita menyediakan tisu, ya. Untuk apa? Sekali nanti ada hajat kebutuhan kita, maka kita lihat para masyayikh, para kaum muslimin di haram itu, Pak, ya. Itu menyediakan, mereka batuk, mendahak, langsung masuk dalam saku. Karena juga dosen-dosen kita dulu dalam mengajar seperti itu, para asatiz, batuk kemudian masuk dalam saku. Kalau kita kan agak ajib, gitu ya, agak aneh, ya kan. Nah, tapi itu sudah menjadi adah kebiasaan mereka. Nah, begitu kata Syekh, kalau juga ingin, ya, meludah atau, ya, yang lainnya, maka hendaklah dia mengeluarkan mandilan, ya, atau tisu wanahwi, atau semisal dengan tisu itu, atau sapu tangan dan yang lainnya. Wa yasbiku fihi wa yabruzahu, maka dia meludah kepadanya dan membuangnya dan menyimpannya. Nah, kawan sekalian, fayufihi wa yuraddiu, dan dia simpan. Nah, ini mungkin yang sampai poin ke-29, ya. Atau masuk ke poin 30 supaya tinggal 3 lagi nanti pertemuan berikutnya, ya. Yang ke-30 yaitu mujahadatut tatha'ub fis shalah, yaitu bersungguh-sungguh untuk menutup. Tatha'ub itu apa? Menguap dalam sholat. Jadi bagaimana kita menguap dalam sholat? Kalau di luar sholat pun kita harus tutup. Ya. Setengah kita, Pak, lah tanganmu udah kadang-kadang hendak tutui, kan? Itu syaitan akan masuk. Nah, idza tasa'aba ahadukum fi shalah falyaqdim mastata'a fa inna syaitan yadkhul. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian dia itu menguap dalam salatnya, maka hendaklah dia tutup semampunya, apakah dengan tangannya, dengan yang lain, ya. Ya, yang juga sanggup. Kenapa? Karena kalau dia tidak tutup, fa inna syaitan yadkhul. Ini maka setan itu akan masuk ke dalam rongga mulut kita. Nah, ini hadis sahih, ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di nomor juz 4 halaman nomor hadis 2293. Nah, wa idza dakhala syaitan yakunu aqdar ala tashahwish. Nah, apabila setan masuk ke dalam rongga dada kita, rongga mulut kita itu, dia akan memberikan memberikan was-was dan akan mengurangi kita khusyuk. Jadi syaitan juga bisa masuk, iblis itu, ya, syaitan ke dalam tubuh kita. Ya, maka itu akan memberikan was-was dalam khusyuk kepada orang yang sholat dan akan terganggu khusyuknya. Bil idafati ila annahu yadhaq minal musalli idza tasawuf. Ya. Dan juga itu, ya, mungkin nanti dia akan tertawa, ya, yadhaq minas musalli. Jadi syaitan itu akan tertawa melihat kita apabila kita menguap.
Maka syaitan tertawa melihat orang yang menguap. Maka cepat tutup, ya, dan itu mengantisipasi agar jangan mereka masuk ke dalam perut atau rongga dada kita, memberikan was-was kepada kita. Maka itu ikhwas sekalian ya, untuk agar kita perhatian dengan perbuatan-perbuatan tadi, ya, semoga kita mendapat nilai-nilai khusyuk dalam solat dan kita meraih keutamaan, ya, keutamaan yang besar, agar betul fadilah keutamaan kita itu, kita ingin solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan yang besar, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi nanti pahalanya sampai setinggi langit. Nah, ini tentu dilihat sejauh mana kita mengupayakan agar tetap khusyuk di dalam solat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita kekuatan, ya, memberi kita keistiqomahan, dan agar memberikan kepada kita kekhusyuan dalam solat, dan diberi kesabaran oleh Allah, dan permohonan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian senantiasa kepada Allah agar diberi kesabaran dan solat. Nah, ini kesabaran, minta tolong sabar kepada Allah. Karena dua pilar ini yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin, ya. Sabar. Kenapa sabar minta yang pertama? Karena untuk sholat itu kita butuh sabar. Ya. Ditimpa musibah butuh kesabaran. Ditimpa penyakit, ditimpa kemalangan dan macam, ya, kehidupan yang kita lakukan itu kita butuh kesabaran. Maka minta tolong terus kepada Allah agar diberikan rasa sabar di hati kita. Sabar itu tidak ada batasnya, ya. Sabar itu tidak ada batasnya, dan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu kita akan bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ya. Allah sendiri yang mengatakan, maka kita mudah-mudahan masuk menjadi orang-orang yang sabar, ya, dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Butuh kesabaran, ikhwas sekalian. Kalau tidak sabar kita dunia ini, wallahu taala alam, ya. Bagaimana masalah yang banyak, ya, problematika, belum lagi di rumah tangga, belum lagi di lingkungan pekerjaan, belum lagi di masyarakat dan segala macamnya. Apalagi yang dialami oleh ustadz kita hari ini, ya. Kita doakan semoga ustadz kita, Ustadz Mizan Al-Qudusiyah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau sudah diponis tadi itu mendapat hukuman 6 bulan, ya. Tapi bukan 6 bulan di penjara, tapi 6 bulan kurungan tahanan rumah. Alhamdulillah, ya. Itu sabar. Kenapa? Karena dia butuh kesabaran dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau sabar dalam menghadapi tantangan kehidupan ini, dan kita juga ikhwahnya, saudaranya semanhat mendoakan semoga beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dan jemaah kaum muslimin, saudara-saudara kita diberi kekuatan dalam menghadapi fitnah itu. Ya. Kemudian salat. Jadi obat dari segala macam ini adalah salat. Kenapa obat salah permasalahan itu salat? Rasulullah sendiri yang mengatakan, arihna bis salati ya Bilal. Ya, arihna bis salati ya Bilal. Istirahatkanlah kita dengan salat wahai Bilal. Jadi agar refresh lagi, seperti kalau kita laptop atau HP, kalau sudah hang mana? Di refresh, ya enggak? Yang refresh otak kita ini dengan salat. Stres kita, banyak masalah, ya. Maka wudhu yang sempurna, kerjakan salat. Insya Allah inilah rahasia, ya, yang terkandung di dalam salat itu yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak merasakannya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk khusyuk senantiasa, diberi kesabaran, dan hati kita terpaut senantiasa menjaga salat, dan nilai kekhusyukan kita adalah semoga mendapat sama dengan setinggi langit yang dikatakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin demikian kajian kita ikhwas sekalian di malam hari ini. Insyaallah taala kita akan pertemuan berikutnya kita akan selesaikan kitab ini di 3 poin lagi. Ya, karena 33 berarti tinggal 3 poin lagi yang untuk meraih kita di dalam khusyuk dalam salat. Wallahu taala alam. Demikian, mungkin tidak ada pertanyaan. Kita ada ya, silakan Umar. Ya. Ya. Masya Allah. Apakah menudah ke arah kiblat itu tidak boleh di dalam sholat saja atau di luar sholat juga tidak boleh? Ya, Insya Allah. Barakallahu fikun dan jazakallah khair. Pertanyaan yang bagus sekali Umar ya. Maka kita kembali kepada li hajatin fala ba'sa bih ya. Maka kalau suatu kebutuhan ya yang mengharuskan dia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, ada beberapa perkara yang dia ya berpaling dari sholat tadi, seperti dia bukakan pintu kepada istrinya Aisyah, seperti dia turun dari mimbar untuk mengajarkan kaum muslimin cara sholat, dan beberapa perbuatan-perbuatan Rasulullah seperti juga membunuh ular. Nah, karena ini untuk kebutuhan atau hajat keperluan seperti anak tadi ya, apalagi seorang ummahat, seorang ibu ya, dia telah berusaha untuk anaknya ini agar diletakkan di posisinya tidak mengganggu sholat. Tapi namunnya anak-anak ya, namanya anak-anak. Terkadang mungkin dia tidak sabar atau mungkin pergi ke arah yang lain, maka dia memaling atau bahkan mungkin mengangkatnya. Maka ini adalah lid darurah, lil hajah. Maka fala ba'sa bi. Ya, maka ini termasuk perkara untuk kebutuhan. Tapi usahakanlah bagaimana supaya anak itu nanti jangan mengganggu kita dalam sholat. Upayakan ya supaya ya bagaimana posisinya aman waktu kita mengerjakan sholat tadi. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, bagaimana meludah? Maka yang disebutkan di sini, yang larangan itu adalah kita dilarang oleh Rasulullah SAW kita meludah ke depan ke arah kiblat itu adalah waktu sholat. Kenapa? Karena kita sekarang baina yaday rabbih wa huwa munajin li rabbih. Sekarang dia itulah posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala madama fis salati. Yaitu waktu dia senantiasa masih dalam sholatnya. Maka larangan meludah ke arah kiblat itu adalah terutama kita di dalam sholat. Maka di luar sholat fala ba'sa bih. Tidak ada larangan di sini. Ya, berarti tapi jangan maksudnya tujuannya untuk apa ya? Untuk menghadap ke arah kiblat, apanya ini apa itu dalam arti ya? Saya meludah ke kiblat, seperti itu, ya. Jangan ada niat ya. Yang penting kalau dia meludah ke depan tidak ada masalah. Di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat ini larangan yang syadid tadi dari Rasulullah SAW karena dia sedang berhadapan langsung berdiri di hadapan baina yaday rabbih. Wallahu taala alam. Masih ada? Ya. Wa yakun. Ya, kalau tidak ada lagi demikian. Semoga yang kita bahas di malam ini berfaedah kepada kita semua dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Allahumma shayyiban nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.